dan dia sebaik-baik orang yang datang, yang telah datang. Aifa putih podo mana monggo dibukake apa bab lahu kedua Jibril lan Nabi Muhammad. Langsung pintu keempat itu dibukakan untuk dua beliau, terus disambut dengan ucapan selamat datang. Itu ucapan selamat datang itu memang sudah menjadi kebiasaan para malaikat. Kalau sekarang nanti kalau kembalian ditulis di selamat datang ngurus yang buat santri yang kembali dan santri baru. Ucapan di depan sana ucapan marhaban, marhaban wa sahlan hudurikum. Ternyata setelah dibuka Pakuti amangko dibuka opo bab babu sama ironia opo bab palama khalaso palama khalaso moko ilmalikani loros sopo Jibril lan Nabi Muhammad gak sampai loros Idan Jumadaan Idan mongko Jumadaan wa utai Kanjeng Nabi Idris saklawan kepaduk Nabi Idris. Ternyata di langit keempat itulah Nabi berjumpa dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini seorang Nabi yang pertama mengajari tulis menulis. Wa'an lama bil qalam itu Nabi Idris, orang yang diajar tulis menulis itu Nabi Idris, orang pertama yang mengajari nulis dengan qalam. Sebelum tidak ada tulis menulis. Makanya di surat Iqra saja yang didahulukan Iqra, orang bukan akram berarti alama bil qalam. Jadi ayat pertama yang turun ada Iqra dan qalam. Jadi tulis menulis, baca dan tulis menulis itu menunjukkan betapa pentingnya urusan baca, membaca dan tulis menulis. Kita disuruh sering membaca buku, baca kitab, ilmu kita tambah. Diojo belajar nulis ya, dipindah diberi makna yang bagus. Di situ awal banyak akan punya ilmu. Lek mau coba uswoga, tak akan mau kitab, tak akan mau hukum. Les. Tapi bagus tidak banyak bicara. Nah, bagus tidak banyak bicara. Dikatakan, maka nabi min billah wal yaumil akhir wal yakul khaira aw liyasmu. Bila kamu mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diamlah. Yang juga bagus tidak bisa bicara dengan baik untuk menjadi buka-buka kitab ini ya. Penuh dengan santri yang senang membaca dan menulis. Bagus jadi bagus. Jadi dari toko dari jauh ya, jauh sing dosa iyo. Man kasura kalam kasur hatau. Waman kasur hatau kasura dunub. Waman kasura dunubu panalu aulat. Sapa sing akeh ngomongi bakal akeh luputi. Sapa sing akeh luputi bakal akeh dosane. Sapa sing akeh dosane neraka sing paling pantes. Ternyata teko mana? Teko bicara ya. Teko bicara dhisik, kakek ngomong. Kakek ngomong sing apik aja akeh-akeh. Akeh. Tidak penting-penting, tidak ngomong. Perlu dipraktek, ilmu itu perlu dipraktekkan. Bukan hanya digawe duwe-duwian, mondok suwe, praktek kita ono. Nah itu, ya. Ilmu dapat diakhirin, tapi praktek itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat kalian. Akhlak, ya, praktek itu akhlak. Praktek itu perilaku. Ya, perilaku namanya akhlak. Ada yang baik dan ada yang akhlak yang tidak baik. Yang baik disebut akhlakul karimah, yang jelek disebut akhlakul khabisah.
Khabihah, ya, jelek. Harus bisa merubah dengan ilmunya, harus merubah dengan ilmunya. Mengamalkan itu adalah buah. Al-ilmu kasyajari. Ilmu itu bagaikan pohon. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tak dilakukan sama dengan pohon yang tidak berbuah. Tidak berbuah woi. Menunggu wedus majer. Kata orang bahasa Indonesia mandul. Lek wedus mandul wedok yo dibeleh. Nah, contohnya ngono. Ya. Punya ilmu dilakoni ya, belajar nglakoni ilmu ya apa lagi nang wong tuaku ya apa akhlakku nang guruku. Ojo oleh suwi mondok tapi tidak ada pengaruh dari ilmunya. Aku ya apa nang wong tuaku. Aku ya apa nang guruku. Aku ya apa nang konco-koncoku karena penting apa itu. Lalu aku bagaimana dengan tetanggaku? Aku bagaimana dengan saudara-saudaraku? Belum tentu ketemu kan saudara jauh, tapi yang sering ketemu itu dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, dengan tetangga, kemudian dengan saudara-saudara. Jawab saudara-saudara saya. Orang akhlak habis. Betapa senangnya orang tua, betapa senangnya para gurunya bila santri ini bisa meraktek ilmu ini. Praktek itu namanya apa? Perilaku. Perilaku itu kalau dibahasakan bahasa kitab namanya akhlak. Kalau dibahasakan dengan bahasa umum karakter. Karakter hati, karakter hati. Maksudnya sinjata api perilaku ini berarti akhlak. Berkarakter berani, berkarakter jujur, berkarakter kuat, berkarakter sabar, berkarakter banyak. Itu namanya akhlaknya. Penting aku sering santri yang wedok. Aku kepingin jadi satu yang hebat berakhlak. Ya, berarti itu santun itu sudah siung. Santun Islami unggul dan barokah. Aku tidak kepingin santri kutuk. Pakai kutuk ya, kalau beda kutuk, kalau kena ya, kita ini kena, dibanting kena, tapi jadi ada sehingga kalau beda kutuk, kalau lalu tambah tinggal elek, ya kalau santri kering, ya ada apa itu beda keringnya, ini tidak boleh kering menang kok, itu ada, jadi aku singkatkan, tapi sopannya. Itu pasti di masyarakat ojo itu tegas tapi santun nanti santun ya sopan ya coba ojo ya enggak berani tapi tetap sopan santun mesti bicaranya bagaimana orang itu cukup dinilai dengan bicaranya. Imam Ghazali mengatakan satu kata keluar dari mulutmu aku tahu siapa kamu. Kata Imam Ghazali satu kata keluar dari mulutmu, aku tahu siapa kamu. Kok arek ngomongin ini, arek ketemu ya. Kok arek sopan, kok arek indah, kok arek memberani. Ketemu satu kata keluar dari mulutmu, aku tahu siapa kamu. Karena itu saya Ghazali berkata. Ada usul menulis ya satu kata keluar dari mulutmu aku tahu siapa kamu. Orang santri anyar takon dulu di rumah barat pak anakku barat pak tahu berarti hari ini tidak tahu diurui atau ngomong di bapak sopo jenengmu Toyo pak Bungamu barat bapakmu sopo pak bapakku iyo sopo Toyo pak bapak yang yai bapakku
Oh ya itu mulai cilik tak boleh. Tapi tidak diuli ya. Nanti bapak pulang mau sih bapakku. Yo oleh bapakku anu Pak Toyo. Jadi mulai cilik tidak diuli ya. Ketemu satu kata-kata ketemu. Maka tidak banyak berkata sama dengan menutupi kebutuhannya. Kalian tahu dengar pokok begitu. Masih ngomong. Sekarang satu kata atau tahu siapa kamu masih ngomong. Coba dulu. Lihat. Tahu. Nah, tong kosong apa dia bahasa? Nah, itu nyari. Tong gede, tong itu. Tapi dalam isinya mesti banget menini ya. Masih sekelas aliyah. Tapi kok banget kok berarti saya kosong. Tong itu dia gede, ya. Itu gede, itu kelas aliyah. Tapi kok suara tidak terukur, oh saya kosong. Tapi iya benar melihat oh saya kosong hari ini. Ini oleh dubur itu oleh gede itu, ya. Air beriak tanda tanda tak jalan. Kono air beriak muncul-muncul kok berarti kekesian ada suaranya, ya. Air diam menghanyutkan. Orang suaranya paling berarti jeruk. Air diam menghanyutkan. Kalau suaranya belas, tepuk dalam berarti. Paham ya? Air diam menghanyutkan, air beriak tanda tak dalam. Kok kono air sebuah omongnya. Padahal kasih ukur, pemberi ya. Paham ya? Kalau ibaratkan air, sungai itu dangkal. Kok air itu diam, kamu suaranya jelas. Oh berarti ini tepat ke apanya orang Jawa, ke gedungnya air, paham ya? Kalau suara ini gedung itu terus suara. Jadi sebelumnya, hajurin biasanya, ya dalam. Bisa orang itu bisa dinilai dari perilaku setiap harinya. Kepada Isopo, ternyata kepada Nabi Idris. Nabi Idris ini orang yang pertama dipelajari oleh Allah tulis menulis. Nah, supaya ilmu itu berpengaruh kepada perilaku, karakter, akhlak, baca, praktekkan. Kalau tidak iso, ya apa sih maksudnya ilmu ini? Tidak no. Maka naik bila barium akhir. Balik berkhairah awliyasmu sokosin iman Allah lantin akhir ngomong sin api atau menang dipraktekmu. Kayak Hamid lagi yang tak ngomong 40 hari. Bidadanya ditulisi dengan kertas kardus itu ditulisi, mohon maaf saya puasa bicara di kalung. Ya Hamid sudah keluarga sejarahnya. Jadi tidak ngomong atang kulitino paling abad kamu puasa makan daripada puasa bicara. Abad bisa bicara ya. Pemana ada sih biasa ngomong, kalau tidak ngomong saat sama ya iso. Ya, ditulis gitu nih. Puasa kita 40 hari. Berarti yang tidak ngomong. Abad. Sampai ngobrol, coba besok ono sing kalengan, tulisannya puasa bicara. Kayak mulai hari ini. Tidak boleh buat. Idan mongko jumadaan huwa utai Kanjeng Nabi iku bidrisa kelawan kepetuk Nabi Idris. Qad rafa'a kang teman-teman ngangkat
ing Nabi Idris sapa Allah Gusti Allah diangkat makanan ing panggonan aliyan kang luhur. Nabi Idris ini oleh Allah diangkat ke tempat yang tinggi. Nabi Idris ini orang yang setiap malamnya ahli tahajud dan siangnya puasa setiap hari. Kayak Nabi Daud puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak, let sehari. Kayak Nabi Idris setiap hari puasa, juga setiap hari malam tahajud. Jadi orang-orang besar itu punya kelebihan, punya amalan yang orang lain tidak mengamalkannya, atau ahli baca zikir, atau ahli baca selawat, atau punya amalan. Wasallama mongko uluk salam sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasi Nabi Idris. Waradda mongko jawabi sapa Nabi Idris alaihi ing ngatasi Kanjeng Nabi jawabi assalama ing salame. Summa qala mongko keri-keri dawuh sapa Nabi Idris marhaban bil ahli sholih wan nabi sholih. Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh, katanya Nabi Idris. Summa da'a mongko keri-keri dungakno sapa Nabi Idris lahu maring Kanjeng Nabi didungakno bi khairin kelawan bagus didungakno. Iku pentingnya sambang wong soleh, ojo lali sambang yang soleh sama ulama jaluk dungo ya, jaluk dungo satu nulis jaluk dungo. Suara ulama lo ojo lali tanda tak kandani salaman nang ulama sowannya bis sambang ulama ojo lali di ono salam tempel. Ini ku akhlak. Di Quran diterangkan sebelum ayat tentang bertemu Nabi dahulukan salaman template itu dulu wajib, baru Nabi kemudian ayat itu dihapus, tidak diwajibkan salaman template sebagai bentuk menghormat, hanya dihapus. Tapi sahabat sudah terbiasa salaman template kepada Nabi. Itu akhlak ya, akhlak kampanye nopo oleh-oleh saya betul besar gula ya, biasa ya apa minyak saya mulai ada waktu sebab gula ya, gula beras tidak apa ya, beras sisa saya gelasnya juga dipresep di telur bisa milih lah ya itu nang kiai sopwa itu ada nang kiai sopwa memang di Al-Quran dulu pernah diwajibkan ketika bertemu nabinya. Oleh Allah dihapus tidak diwajibkan, tapi sahabat sambut terbiasa. Ini disambut marhaban bil ahli sholih wal nabi sholih. Kemudian doakan dengan mereka. Summa sa'ida mongko keri-keri munggah sapa Kanjeng Nabi ila sama maring langit arham misati kang kaping 5 naik lagi ke langit ke-5. Pastaftaha mongko jaluk dibuka no sapa Jibril malaikat Jibril ila ditakokno man utawi sapa iku hadza iki sapa iku. Ola jawab sapa Jibril iku malaikat Jibril sapa iki Jibril. Kila ditakokno paman lan utawi sapa iku maka bareng sira sana bareng sapa. Kala jawab sapa Jibril Muhammadun iku bareng Nabi Muhammad. Muhammadun iku bareng Nabi Muhammad. Au qad kursila ana to teman-teman diutus sapa Nabi Muhammad ilahi maring sama ilham bisa apa ya, dia diutus untuk ke langit ke-5. Olan jawab sapa Jibril na'am iyo ila didawuhna marhaban bihi wa ahla. Marhaban bejo kemayangan selamat datang bihi kelawan Nabi Muhammad wa ahlan lan hale dianggap keluarga. Marhaban ahlan wa sahlan maksudnya selamat datang
aku anggap keluarga dan segalanya menjadi mudah wasahlan. Sampai anggap keluarga, koyo keluargaku dhewe wis sampe tak gampangno. Koyo keluargaku, gak ono piring kotor tunggahno. Sampai ngono. Qala na'am qila marhaban bi wa ahlan hayya muga-muga hormat atau mulia hayya atahiyat itu hayya muga-muga hormatku ing Kanjeng Nabi sallallahu Gusti Allah min akhir saking dulur wa min khalifatin lan saking penerus pemuliaan sempat tetap kepada Nabi Muhammad dari seorang saudara, dari seorang khalifah. Siapa dari seorang saudara? Kalau itu Nabi Idris berarti penghormatan untuk dia dari Allah, dari Nabi Idris. Nah, berimun. Panik mangko iku sak bagus-baguse sapa Muhammad. Al-aku utawi dulur, dia adalah saudara yang terbaik. Wanik malah iku sak bagus-baguse sapa Muhammad. Al-khalifatu utawi penerus, dia adalah penerus yang terbaik. Wali malatiku sak bagus-baguse sapa Muhammad. Al-maji'u utawi wong kang teko, dia adalah orang yang datang yang terbaik. Ja'akan teko sapa al-maji'. Paputihan mongko dibuka no apa bab. Lahu maka duwe malaikat Jibril lan Nabi Muhammad. Falamma khalasa mongko ing nalikane lolos sapa Jibril lan Nabi Muhammad lolos melewati langit kelima. Faidan moko jumadaan huwa utawi Nabi Muhammad di Harun kelawan kepedok Nabi Harun. Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa. Di langit kelima ada Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa yang pernah ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa, sehingga yang terpegang jenggot itu menjadi putih, sehingga separuh jenggotnya Nabi Harun putih, separuh hitam. Dipegang, marah Nabi Musa karena pulang dari mendapatkan kitab Taurat. Sesampai di rumah, umatnya menyembah anak sapi, menyembah al-ijl, menyembah anak sapi. Marah, padahal umat telah dititipkan kepada Nabi Harun. Ternyata Nabi Harun tidak mampu merawat umatnya menyembah Allah karena pengaruh orang lain yang namanya Musa As-Samiri. Musa Samiri kenal dengan malaikat Jibril, ya, sedangkan Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun. Nabi Musa diasuh Fir'aun sampai gede menjadi nabi, sedangkan Musa Samiri kenal dengan malaikat Jibril tapi jadi orang kafir. Ini hidayah. Jadi konjuan soko oleh hidayah tepat, tapi yang tak oleh hidayah masih konjuan biaya rusak. Ya. Hidayah perlu dijemput, diambil hidayah. Hati dibuka, tapi jadi wong api. Dia merestu hidayah. Diberikan botol, sering saya katakan, tidak malik botolnya, tapi kepalanya di atas. Ketika ada air itu masuk. Tapi lagi walik masih disuntik saktong, ya tidak melebu. Artinya hati dibuka untuk menerima hidayah. Ya. Nabi Harun ini ternyata kepedok Nabi Harun. Waris pulih jadi lan utawi separuh jenggote Nabi Harun, separuh jenggote Nabi Harun iku beda putih. Waris pula lan utawi separuh nerih ya iku sauda ukir, yang separuh hitam, yang separuh putih. Kakak tukang emeh-emeh apa ya ikut tabribu ngelembreng apa ya hu ing Nabi Harun, ngelembreng apa ya hu ing Nabi Harun, hampir-hampir jenggotnya itu menguntai sampai ke dadanya. Ila surroti maring udele Nabi Harun. Terus jenggot itu sampai hampir ke pusarnya jenggotnya Nabi Harun.
Tidak ono wong sama betul kok tuh itu kenal berarti dia open rumah jenggot sampai tuh kan ono wong jenggot itu aku open itu biwedus itu karena open karena tidak bisa ngedok jenggote waduh ya laukok kulit kelopok di ngaruh rumah kok diketok jawabnya gurunya iya supaya tidak terkena sambar petir. Kata anak muridnya, oh bukan Bu Guru. Apa? Karena tidak bisa dicabut. Terlalu berat. Tanya dicabut. Dicabut kan anak-anak suka dicabut. Kalau dia ngelok, bisa dicabut. Jadi ketok ya, menang muridnya. Boleh ya. Wahaulahu lan iku ing dalem kiwa tengene Nabi Harun lan iku ing dalem kiwa tengene Nabi Harun kaum utai kaum mimbar Israel saking keturunane Nabi Yakub. Di kanan kirinya disertai oleh keturunan Nabi Yakub terkenal dengan istilah Bani Israel. Wa huwa hale utawi Nabi Harun iku yakusu cerita sapa Nabi Harun alaihi ing atase Bani Israil. Tetep niku Nabi Harun jenggotnya panjang hampir sampai ke pusarnya sedang cerita kepada kaumnya. Oh saniki niki cerita-cerita kepada kaumnya. Wassalamu mongko salam sapa Nabi Muhammad alaihi ngatasi Nabi Harun. Jadi di langit kelima kalau hafalkan bertemu dengan Nabi Harun yang jenggotnya panjang sampai ke pusar, hampir ke pusarnya ditemani oleh kaumnya yaitu Bani Israel. Beliau bercerita. Lalu Nabi utus salam. Faradda mohon jawab sapa Nabi Harun alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad jawabi assalamu ing salam dijawab alaikumussalam summa qala mongko kali-kali dawuh sapa Nabi Harun marhaban bil ahli saleh wan nabi saleh padha selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh summa da'a mongko kali-kali ndongakno sapa Nabi Harun lahu maring Kanjeng Nabi didongakno bi khairin kelawan bagus. Wa qala maqada sapa Kanjeng Nabi man niku sinten hadza utawi niki ya Jibril hi malaikat Jibril sinten niki Jibril. Qala qada sapa Jibril hadza utawi iki iku ar-rajulu wong lanang sinten iki seorang laki-laki al-muhabbabah kang dicintai bi qaumihi ing dalem kaume rajul. Ini seorang laki-laki yang dicintai oleh kaumnya. Kaumnya kabeh cinta yang dicintai oleh kaumnya. Harun iyo Nabi Harun bin Imran putranya Imran. Nabi Harun ini putranya Imran dengan Nabi Musa niku misanan, misanan. Ono sing Daud dulur kandung, ono sing Daud misanan dengan Nabi Musa. Nabi Musa tegas, gak ono Nabi keras seperti kerasnya Nabi Musa. Begitu melihat kaumnya menyembah anak sapi, langsung Nabi Harun yang dipasrai untuk merawat kaum karena Nabi Musa sedang pergi untuk mendapatkan kitab Taurat bertapa di Gunung Tursina selama 40 hari. Nabi Musa
di situ tidak kuat karena kaumnya dipengaruhi oleh Musa Samiri. Musa Samiri itu orang yang kenal dengan malaikat Jibril. Pada waktu malaikat Jibril mengejar Nabi Musa dikejar oleh Firaun, malaikat Jibril ini mendekat karena kudanya Firaun tidak mau masuk ke laut. Sementara kudanya Nabi Musa sudah jauh, sudah hampir naik. Ya, Allah menghendaki Fir'aun dengan tentaranya turun ke laut mengejar. Ternyata kudanya Fir'aun tidak mau. Hanya oleh malaikat Jibril digoda dengan malaikat Jibril naik kuda betina, kuda perempuan. Ini melayu di ngarepe kudanya Fir'aun ke sana dikejar hanya Kanjeng Nabi malaikat Jibril lari ke laut. Hanya kudanya Fir'aun ikut lari ke laut mengejar kudanya malaikat Jibril. Hanya masuk semualah tentaranya Fir'aun. Kemudian setelah masuk dipukul laut oleh Nabi Musa dan semuanya tenggelam termasuk Firaun. Nah, ketika malaikat Jibril naik kudanya malaikat Jibril, Musa ini tahu, malaikat Jibril pacaran. Hanya bekas injakan kakinya kuda malaikat Jibril diambil. Tanah yang diinjak oleh kudanya malaikat Jibril diambil. Dan itu yang dibuat oleh Musa Samiri, yang mengambil Musa Samiri. Ketika Musa ke Gunung Tursina, Musa Samiri membuat anak sapi dari emas, minta bantuan kepada kaumnya. Ketika sudah berbentuk seperti anak sapi beneran, di mulutnya dimasukin abu bekas kakinya kudanya malaikat Jibril. Langsung anak sapi itu yang dari emas hidup dan bersuara. Hidup sebagai anak. Ini yang dicari oleh Nabi Musa. Sekarang Musa sedang ke Gunung Tursina mencari Tuhan ini. Nah, padahal boten air kabeh padha nyembah anak sapi. Sampai sekarang pun penyembah anak sapi itu ada, terutama di negara India. Orang-orang Hindu India itu nyembah anak sapi. Bahkan orang-orang Hindu Indonesia dulu banyak yang menyembah anak sapi. Banyak anak sapi disembah. Hanya Joko Sunan Kudus yang ada di Kudus sana dengan Sunan Kudus dijantan di Menara Kudus, dijantan. Hanya orang-orang itu simpati kepada Islam karena orang Islam ulamanya tidak menghina Tuhannya. Padahal itu Sunan Kudus nyancang sapi itu betul-betul sapi, sementara orang Hindu menganggap Tuhan. Itu hebatnya lagi Sunan Kudus melarang rakyat sekitar bila ada keperluan menyembelih sapi, dilarang. Hanya orang Kudus sampai sekarang, orang Jawa Tengahan, orang Blitar mana itu kalau ada perlu gede termasuk Malang itu tidak menyembelih sapi tapi menyembelih kerbau, menghormat. Nah, ini yang maksud toleransi, menjaga perasaan orang lain. Hanya mereka tambah mudah masuk Islam karena dianggap orang Islam itu tidak seenaknya. Kalau kok iso sama dalam aku sering moco, sampai saya kira sering mana-mana moco sintiran ngopahan dibuat ilmu. Ketika menghadapi siapapun kita punya siasat. La yasluhu liirsyadin nasi illa ayyamlika ilmal ulama wa hikmatal hukama, ilmal ulama wa siyasatal muluki
wa hikmatal hukama, tidak baik memberi petunjuk kepada orang menjadi kiai tidak bagus, kecuali mempunyai ilmunya ulama, mempunyai kebijakan orang-orang bijak, dan punya ilmu politik. Politik penting ya, politik penting tahu, tapi jangan kiainya main politik, tapi bisa beri arahan-arahan. Kalau Nabi Yakub, wah ahli politik. Nabi Yakub jauh di Al-Quran, la tadkhulu min babi wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Kamu jangan masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu yang berbeda. Mereka itu bersaudara disuruh memasuki melalui pintu yang berbeda-beda, ada toko wetan, toko kulon. Nah, hebatnya Nabi Yusuf pintar. Nabi Yusuf pintar, takon biro dulu sopuan. Itu ngis dulu bersuaras pak. Sesitu hilang di pangan macan jenenge Yusuf. Oh, mungkin lah mungkin. Lalu Yusuf benar dulu, ya wonten beliau. Siapa jenenge? Benyamin. Mereka itu dulu apa ini. Nah, tapi oleh orang lain, oh ayat itu dibuat politik, maksudnya dibuat siasat untuk menguasai negara dunia ini. Ono sing lewat PKB, ono sing lewat PDI, ono sing lewat P3, ono sing lewat partai-partai Islam yang lain. Padahal satu orang NU yang sama, ketika di pusat ingin mengabulkan suatu undang-undang, orangnya sama, ini dukung, ini dukung, ini dukung, ini dukung, semuanya mendukung seolah-olah dari partai yang lain, padahal sama-sama NU. Nah itu, ya itu politik. Bersama dia tahu, menurut dia yang baru dididik ini baru. Itu ngano, jauh marhaban bil ahli soleh. Wal Nabi Saleh Sumber'al Bihayir Faqala man hadha Jibril. Siapa yang Jibril? Ini adalah orang yang dicintai di tengah-tengah kaumnya, bernama Harun bin Imran. Summa Su'anda. Jadi jam sekian bermakai emek. Kenapa? Belajar kendel, ojo niat pokok, tapi ono hadiah, juara 1 500, juara 2 300, juara 3 200, kecil 500 ribu. Merosot wae bebasnya, kecuali semuanya bebas bisa menceritakan Isra Mi'raj ini kita ini secara singkat, minimal waktu 5 menit paling sedikit. Paling umpam sampai 7 sudah dianggap cukup. Asal ceritanya, urut saya hafal dan lewat kita tulis. Ya, dan kampanye atau kitab ya, belajar cerita yang runtut, yang bagus, saya dengarkan. Tujuannya belajar berani, belajar bisa mengungkapkan ilmunya. Kadang-kadang orang sudah punya ilmu, tapi mengungkapkan, menyampaikan tidak bisa. Itu foto di bahan bangunan, tapi tidak duit kendaraan untuk memindah bahan itu. Maunya aku buat duit semen 200 hal, pasir 6 truk, terus koral 7 truk, terus camping 5 truk. Ini di kota. Tak kok bolang barat wis. Ambil kendaraan. Lah kok di munu, wong duwe ilmu akeh tapi tidak bisa mengungkapkan. Ada. Kudu berani, salah wajar ya. Arif itu juara 1 ya. Mana-mana di bocor ya. Cerita di sini. Kok ternyata ada ono sing pas kabeh ya wis. Ya. Pas tetap cerita Isra Mi'raj tetap nyeritakno unta. Kalau unta seono nanti ada
Kita unta setelah Nabi nyampe, kan ditanya, kamu di tengah jalan apakah bertemu dengan rombongan unta saya? Nabi bilang, iya, aku bertemu dengan rombongan unta kamu. Yang di depan adalah unta yang kepalanya ada warna putihnya. Bahkan ada yang hilang satu, katanya. Kira-kira jam berapa datang nanti unta itu Muhammad? Menjelang maghrib, kata Nabi. Misuruk tak teko-teko. Tapi anehnya, matahari tak terus suruh, sampai sore tak terus suruh. Ayo muncul unta. Betul, yang di paling depan itu unta yang kepalanya ada warna putihnya. Oh, berarti kan ini bertemu teman di jalan. Bertemu di jalan. Nah, kemudian tanya, apa kamu tadi bertemu dengan Muhammad di jalan? Kata yang Abu Jahal kepada rombongan unta itu. Mereka menjawab, aku tidak melihat, tapi aku mendengar suaranya Muhammad menyampaikan salam. Dan dengar dengan suara Kanjeng Nabi. Saya mendengar, bingung aja. Itu. Oleh karenanya semuanya boleh. Ya, sak pondok mereka pemelo. Pokok sing sebagai santri, walaupun sudah mulang boleh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.